Kemarin ngaku Nabi Israel, sekarang Amin Rais kecam Pangeran Arab dukung Israel. Ditulis oleh Jaya Wijaya di seawar.com. Entah apa tujuan hidup Amin Rais setelah tua bukannya semakin bijak, tapi malah semakin banyak membuat kontroversi. Kali ini dia mengecam dengan keras Pangeran Arab karena terkesan diam terhadap Israel. Padahal sebelumnya, Amin Rais mengaku sebagai Nabi Musa yang adalah nabinya bangsa Israel. Seharusnya Amin Rais senang Pangeran Arab tidak ikut menyerang Israel, karena Amin Rais adalah Nabi Israel yang membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Mentang-mentang sudah punya majikan baru bernama Esdoker, majikan lama dikecam begitu kerasnya agar penyerang umatnya sendiri. Penulis jadi bingung bagaimana dengan pembaca. Dilansir dari sindonews.com, Amin Rais berkata, ini dilematis sekali, jumlah penduduk Israel itu cuma 9 juta lebih sedikit, sementara jumlah orang Arab dari Mesir, Yaman, Saudi, Uni Emirat Arab, sampai Sudan jumlahnya 423 juta. Tapi orang Israel yang kecil itu bisa memporak-porandakan bangsa Arab yang Muslim itu, karena tidak tahu apa yang mau dikerjakan, kata Amin Rais dalam video berdurasi sekitar 10 menit yang diunggah di akun Instagram Partai Umat pada Kamis 13 Mei 2021. Perkataan Amin Rais ini tampak sederhana, tapi isinya sangat-sangat beracun. Pendengar yang bodoh akan digiring bahwa ini adalah perang agama, karena Amin Rais membandingkan Israel dengan negara-negara Muslim. Dari nama-nama yang disebut saja terlihat sangat asal-asalan. Saudi dan Yaman disebut bersamaan, padahal keduanya saja terlibat konflik dan saling serang. Sudan malah baru saja mencabut syariat Islam dan mencabut hukum cambuk karena sadar bahwa khilafah bukanlah solusi negara maju, malah membuat Sudan menjadi negara perang saudara. Mesir dan Uni Emirat Arab memang mengecam Israel, tapi ya hanya sekadar basa-basi yang sudah basi, karena mereka negara mayoritas Muslim. Bagaimanapun Mesir dan UAE baru saja melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, dan hubungan tersebut suatu saat bisa menguntungkan buat mereka. Azerbaijan adalah negara yang diuntungkan hubungan dengan Israel. Drone-drone buatan Israel membantu negara mayoritas Islam itu dalam memenangi perang melawan Armenia. Malah dari hal-hal di atas, negara Arab tersebut terlihat jauh lebih tahu dari Amin Rais apa yang mereka lakukan. Mereka sadar kalau perang Israel dan Palestina bukanlah masalah agama, sehingga responnya terkesan biasa-biasa saja. Penulis melihat mereka hanya mengeluarkan kecaman biasa untuk memenangkan rakyatnya, yang selama ini sudah terlanjur dibohongi oleh propaganda masif mereka sendiri, bahwa Israel versus Palestina adalah perang agama. Amin melanjutkan, hal ini diperparah pada kesepakatan tanggal 23 November 2020 lalu, ada perjanjian resmi antara Perdana Menteri PM Israel dengan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman. Dengan dituntun oleh Menteri Luar Negeri Amerika era Donald Trump, Mike Pompeo, mereka dibawa ke sebuah pulau kecil milik Saudi di Laut Merah. Nah, masalah yang rahasia-rahasia seperti ini yang sangat menarik, Kadron. Mereka bisa menciptakan berbagai macam teori konspirasi dari yang katanya rahasia ini. Ironis memang, katanya rahasia tapi Kadron bisa mengetahui detailnya sehingga hal tersebut seperti bukan rahasia lagi. Dari berbagai macam artikel penulis yang membahas sejarah, penulis menemukan beberapa komentator Kadron yang membantahnya menggunakan teori konspirasi. Contoh artikel kemarin yang membahas Wahabi. Ada seorang Kadron menyangkanya dengan teori konspirasi bahwa hal tersebut ulah dari anggota Freemason. Hal-hal seperti ini bisa sangat dipercaya dibanding data sumber sejarah resmi, dengan alasan bahwa sejarah ditulis oleh pemenang. Memang sejarah ditulis berdasarkan sudut pandang pemenang, tapi bukan berarti yang kalah bebas membantah dengan teori seenak udel. Sejarah Wahabi yang diakui negara-negara Islam dibantah dengan teori konspirasi. Itu namanya kebablasan. Wajar jadi pihak yang kalah. Kalau untuk membantah data dengan data saja tidak bisa. Sayangnya kata dia, keterlambatan itu diperparah dengan kondisi Islamofobia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah lama ngalor ngidul membahas negara Arab, akhirnya Amin Rais sampai pada kesimpulan bahwa semua ini salah Jokowi. Aduh, jadi kalau negara Islam tidak kompak dan Pangeran Arab bekerja sama dengan Israel, artinya semua itu salah Jokowi. Justru orang-orang seperti Amin Rais ini yang membuat Islamofobia karena berbicara mengandalkan kebencian dan hoax. Sebagai Nabi Musa KW 2021, seharusnya tingkah Israel tersebut adalah kesalahan Amin Rais yang tidak bisa mengatur umatnya sendiri, bangsa Israel. Begitulah kura-kura. Ngedes, permintaan Rizik untuk lebaran ditolak. Netizen doanya berbalik ke dia. Ditulis oleh Niha Alif di seawar.com.
Malang nia nasib pentalan ex-FPI hingga saat momen lebaran pun tak bisa merayakan dengan berkumpul bersama keluarga. Kesombongannya melabrak protokol kesehatan dibayar tunai. Pun perbuatannya pada Ahok dulu ketika menuduhnya dengan penistaan agama, kini seperti memetik buah karmanya. Sampai-sampai netizen ramai meminta Ahok mencabut sumpahnya saat terzalimi dulu. Tapi, nasi sudah jadi bubur. Sekuat apapun posisi seseorang, tak akan bisa membendung takdir Tuhan. Hingga seorang turunan Nabi pun akhirnya harus makan sayur asem di balik tahanan saat harusnya merayakan Lebaran. Sebelumnya, dilansir dari tribunnews.com, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Barreskrim Polri hingga malam ini tidak memberikan penangguhan penahanan kepada ex-pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Rizik Syihab. Sehingga Rizik Lebaran di penjara, rutan Barreskrim Polri. Sebelumnya, kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan diajukan atas pertimbangan supaya Rizik Syihab dan terdakwa lainnya dapat berkumpul merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah bersama keluarga. Adapun terdakwa yang diajukan penangguhan yakni Rizik Syihab, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, Maman Suryadi, dan Muhammad Hanif Alatas. Agar penangguhan penahanan dapat dikabulkan hakim, tim kuasa hukum menjamin tidak akan menghilangkan barang bukti dan menjamin terdakwa tidak melarikan diri. Pihaknya telah mengajukan keluarga sebagai penjamin. Pihak keluarga Rizik Syihab berencana akan mendatangi rumah tahanan Mabes Polri pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah pada Kamis 13 Mei 2021. Belum ada keputusan sampai hari ini soal penangguhan, kata kuasa hukum HRS Aziz Yanuar pada Rabu 12 Mei 2021 kemarin. Aziz Yanuar mengakui belum tahu waktu kunjungannya sendiri. Ada nanti biasanya diberikan oleh pihak rutan Mabes Polri. Waktu kunjungan keluarga belum dipastikan. Nunggu dari keputusan rutan, ujar dia. Rizik Syihab akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di dalam rumah tahanan Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizik Syihab, Aziz Yanuar menyatakan kliennya dalam kondisi sehat selama menjalani penahanan atas kasus yang kini menjeratnya. Alhamdulillah kondisi IBHRS baik, kata Aziz Yanuar saat dikonfirmasi pada Rabu 12 Mei 2021. Pihak keluarga akan membawa makanan yang disukai Rizik, yang juga bisa disantap setiap merayakan Hari Raya Idul Fitri. Inisiatif dari keluarga biasanya nanti bawa sayur asem dan tempe goreng kesukaan beliau, katanya. Menanggapi kondisi Rizik Syihab yang kian memprihatinkan, salah seorang netizen yang juga influencer memberi peringatan menohok. Bertahun-tahun lebaran di pelarian, giliran pulang lebaran di penjara. Doa maka bikin susah hidupnya, syaratkan hidupnya betul-betul terjadi tapi menimpa dirinya sendiri. Jadikan pelajaran untuk hati-hati bikin doa buruk. Allah Maha Kuasa. Mohon maaf lahir batin bib, tulis @kusnulch_. Ini seperti halnya Tengku Zul yang sebelumnya garang berkata kasar hingga menyumpai Jokowi wafat. Akhirnya, yang terjadi justru dirinya yang dulu wafat akibat COVID-19. Kalaulah dirinya tak sesumbar, mungkin musuhnya akan ikut bersimpati. Tapi, melihat rekam jejaknya yang begitu brutal, orang-orang jadi enggan mendoakan sekalipun ajal menjemputnya. Kini yang terjadi pada Rizik juga akibat karmanya sendiri. Tak kurang berulang kali ia mengolok Jokowi dan pemerintah, termasuk kelakuannya pada Ahok yang di luar batas. Meski begitu, kita semua paham kalau Rizik tak akan mau meminta maaf kepada Jokowi atau Ahok. Yang ada, dia malah menuduh pemerintah menzalimi dirinya. Padahal jelas-jelas orang yang melaporkannya adalah Bima Arya. Tapi, tetap saja dia selalu berpikir ini semua ulah Jokowi. Dari dirinya tak bisa pulang ke Indonesia hingga pulang, dan bikin onar juga semua salah pemerintah. Mau Jokowi berbuat sebaik apapun hingga menutup kasus selamanya, tetap saja dirinya merasa teraniaya. Masalahnya pelanggaran sewaktu COVID juga menyangkut masalah nyawa. Bukan sekedar provokasi menjelekkan nama Jokowi atau mendoakan yang jelek-jelek untuk kepala negara. Kita doakan saja orang ini cepat bertaubat. Setidaknya sebelum ajal menjemput seperti yang terjadi ke Sony Erata dan Tengku Zulkarnain, karena saat itu yang mempertanggungjawabkan adalah perbuatannya, bukan menimbang banyaknya pengikut atau massa yang menyertainya. Begitulah kura-kura.